Halo kawan setapak, baik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Balik lagi dengan kita bertiga. Gua Tio, sebelah gua Raja, dan sebelah Raja ada Kanjit. Halo. Gimana guys, pada sehat? Sehat, Alhamdulillah. Mas Tio gimana? Alhamdulillah sehat. Nah kali ini kita akan membahas salah satu kejadian di tahun 1998 yang mungkin teman-teman juga sebagian udah pada tahu dan pernah dengar ceritanya, yaitu kerusuhan di Mall Klender. Nah, mungkin untuk Raja sama Kanjit nih, sebelumnya udah pernah dengar belum atau tahu nih ceritanya tentang Mall Klender ini? Untuk dari gue ya, Klender itu menurut gue tuh mall yang paling fenomenal lah menurut gue. Karena tuh dalam artian tahun 98 itu dia ada peristiwa gitu. Nah, peristiwa 98 itu yaitu adalah pembakaran penjarahan ya gimana ya? Penjarahan dan pembakaran manusia yang ada di dalam mall itu gitu. Dan hal itu yang dilakukan oleh nggak tahu oknum, nggak tahu siapa ya. Dan itu masih sebuah menjadi misteri gitu. Kalau gue sendiri untuk Mall Klender itu sempat dengar beberapa cerita ya, dan sempat baca juga di media sosial sama di media online soal kejadian yang terjadi di Mall Klender itu, gimana ratusan orang tuh nggak bisa keluar ketika mall itu terbakar. Jadi ya gue bilang mereka terbakar, terpanggang hidup-hidup di dalam mall. Ini Mungkin yang gue pribadi tahu adalah ada dua kejadian sih, dan pernah baca juga beberapa ceritanya. Yang pertama adalah ada sebagian orang yang sengaja ngebakar mall dan beberapa pengunjungnya emang bisa dibilang gak bisa keluar atau ketahan, sehingga benar kata Kanjit, kebakar di dalam sehingga banyak korban yang mungkin korbannya itu ratusan ya. Dan kejadian kedua yang pernah gue dengar juga, ada salah satu masyarakat, dia naik angkot. Waktu itu tuh jurusannya ke arah Mall Klender atau ke Jatinegara kali ya, kalau arah sana kan, Kampung Melayu. Kampung Melayu kan. Terus pas si orang ini naik ke angkot tersebut, kondisi angkot ini cukup ramai, atau bisa dibilang ada beberapa penumpang. Dan ketika naik, dia belum ada kecurigaan sedikit pun. Ya udah, dia naik. Namun kecurigaan itu muncul ketika angkot ini sudah berjalan, di mana beberapa orang di dalam angkot tersebut kondisinya itu tatapannya kosong. Tatapannya kosong dan nggak ada interaksi antara penumpang dan penumpang yang lainnya. Jadi kondisinya benar-benar diem-dieman, dan itu kalau gua nggak salah baca itu sekitar udah di atas jam 9 malam sih. Nah terus pas angkot itu berjalan dengan sunyi, senyap, pas di depan Mall Klender, beberapa orang atau bisa dibilang hampir semua penumpang itu turun. Menyisakan si Supir sama ininya. si penumpang itu ya, yang saksi mata ini. Nah pas ketika turun itu mulai bau kecium, kok bau gosong. Si penumpang ini satu persatu turun dari angkot ini, kok baunya gosong ya. Dan pas mereka itu jalan menuju Mall Klender secara beriringan atau bersamaan, itu si korban ini atau yang melihat ini, dia melihat rata-rata ini kondisinya pada gosong, Kebakar gitu ya? kebakar. Jadi seperti korban kebakaran atau kerusuhan di Mall Klender. Dan saking takutnya si korban ini, dia langsung keluar dari angkot. Kemudian dia saking takutnya itu larilah ke arah perumahan warga. Dan ketika beliau ini melihat ke angkotnya, ketika angkot itu sudah berapa waktu itu angkot itu udah hilang, kondisinya kayak gitu. Jadi pas dia nengok lagi udah hilang gitu. Udah hilang angkotnya ya. Itu sih yang gue pernah dengar ceritanya. Mungkin dari Raja atau Kanjit nih punya cerita atau pernah dengar cerita tentang kerusuhan 98 itu seperti apa untuk Mall Klender ya? Oke. Kalau dari gue ya, menurut fakta ya,
Jadi itu emang sudah bertebaran ya fakta, bukan bukan hal rahasia lagi, tapi udah jadi hal umum lah gitu. Kalau di Mall Klender itu pas dari tanggal ini sesuai fakta ya, dari tanggal 15 Mei tahun 98 itu kejadiannya siang hari jam 1 siang ya. Jadi tuh ada beberapa, jadi dulu tuh nama Mall Klender itu bukan Mall Klender gitu, Jogja ya. Jogja Mall apa Mall Jogja Klender? Iya. Oke. Nah, Kalau sekarang namanya Citra Plaza Klender. nah, Salah ya. iya. Jadi tuh beberapa apa namanya? Beberapa orang ataupun beberapa masyarakat itu banyak yang datang berbondong-bondong untuk melakukan penjarahan, dikarenakan pada tanggal tersebut itu tanggalnya demo-demo besar-besaran ya. Demo besar-besaran tersebut itu kayak membuat masyarakat tuh banyak yang apa sih, dikarenakan banyak yang melakukan penjarahan di mall tersebut. Jadi tuh kayak melakukan penjarahan langsung aja gitu, kayak masuk lakukan penjarahan gitu. Nah, pada saat kejadian tersebut itu memang bener itu melakukan penjarahan, dan sudah banyak banget gambar-gambar yang tersebar di internet ataupun beberapa faktanya. Ada beberapa orang yang datang gitu yang melakukan pembakaran, yaitu dengan orang-orang yang bertubuh kekar. Sebelumnya itu mereka tuh datang dari arah mana? Sampai ke Klender. Itu melakukan penjarahan dengan membawa mobil pick up merah gitu ya. Membawa mobil pick up itu turun dengan badan yang keker, potong rambut cepak gitu ya, ataupun yang gondrong gitu. Itu langsung membakar bagian depan dengan jerigen bensin yang di bagian depan pintunya itu dengan menggunakan kasur dan juga pakaian-pakaian yang ada di Mall Klender itu. Jadi itu orang yang di dalam yang tadi saya bilang melakukan penjarahan itu kayak nggak bisa keluar karena ditutupi oleh api dan kejebak ya. Iya, dan itu banyak orang yang pingsan di dalamnya. Nah, dikarenakan hal tersebut gimana ya? Langsung nggak ada pintu keluar mereka. Cuma satu dari situ doang. Iya, cuma satu. Jadi pintu kaca gitu, pintu kaca. Ketika sesuatu kaca yang terkena panas itu nggak mungkin dong langsung digedor-gedor gitu kan, itu kan panas gitu. Nah, mereka tuh udah langsung pingsan gitu karena asap karbon dioksida yang ada di kasur yang kebakar itu. Mereka tuh langsung tewas secara mengenaskan, dan menurut dari beberapa faktanya itu ada 488 korban yang meninggal pada hari tersebut. Dan itu susah banyak ya, tim gabungan pencari fakta kerusuhan Mei 98. Dan itu susah banget untuk diidentifikasi untuk dari korban-korbannya gitu. Dan banyak juga yang mereka udah hopeless tuh lompat dari lantai-lantai atasnya. Iya. Karena nggak bisa keluar kan di bawah. Dia lompat, tapi banyak juga warga-warga yang udah nyiapin kasur. Jadi mereka kalau jatuh ya udah gitu. Kebanyakan tuh nggak sempat ke lantai 2 karena udah sesek di bawah gitu. Jadi begitu lompat ya udah ada yang bantuin pakai spray lah, ditarik jadi biar ini lagi. Tapi ya udah karena memang waktu itu lagi masif banget tuh, lagi crowded banget. Jadi ya udah yang bisa ditolong ya ditolong, yang enggak ya gitu. Nah, anehnya lagi itu kayak gimana ya? Nggak ada tim pengamanan gitu ya, kayak satpam ataupun polisi, security gitu ya. Nggak ada di tempat itu. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Nggak ada. Anehnya itu gitu. Dan menurut saya gitu ya, kayak hal misteri gitu ya. Bukan misteri sih, kayak hal sesuatu yang membingungkan gitu ya, sesuatu tanda tanya besar gitu, pada kemana gitu tim keamanan gitu. Iya benar. Kalau dari Mas Randi ya, kalau yang tadi nggak jauh beda dari yang tadi udah lo sampein. Yang gue tahu ya memang kejadian itu kerusuhan Mei itu sepengetahuan gue itu dia mulanya itu 12 Mei 1998. Terus berlangsung sampai lengsernya presiden waktu itu Pak Harto. Yang itu tuntutan rakyat sih, di atas tuntutan rakyat untuk ya Pak Harto sudah terlalu lama memimpin, jadi harus dilengserkan dengan segala macam maksudnya
sebab-sebabnya kenapa dia harus lengser, ada inflasi, ada krisis moneter segala macam ya. Dari 12 Mei itu lumayan lama kok itu kejadian itu tuh tapi selesainya di bulan Mei juga di ininya. Dan semenjak 12 Mei itu banyak kerusuhan, gak cuma di Mall Klender, ini banyak penjarahan, dan rata-rata yang jadi incaran itu adalah kaum Tionghoa atau Chinese etnis, betul. Jadi banyak tuh yang toko-tokonya dijarah, yang punya toko emas, yang punya toko elektronik, yang punya toko ini. Bisa juga kawan setapak lihat kalau di YouTube itu mungkin masih ada rekaman-rekamannya yang ada orang dorong-dorong troli, dalamnya ada TV, ada kulkas, ada ini segala macam. Ada juga yang menjarah kebutuhan sembako gitu kan, ada beras, ada ini. Jadi troli-troli yang ada di mall-mall tuh didorong-dorong keluar gitu. Itu yang gue tonton di TV waktu itu ya, yang di salah satu TV swasta yang memang pada bulan itu, pada tanggal-tanggal itu 12 Mei, 13, 14, 15 dan sampai Pak Harto turun itu hanya hanya menyiarkan keadaan Jakarta yang begitu mencekam waktu itu. Jadi terlepas dari kasus Mall Klender sendiri, ada banyak yang ada kaum Tionghoa yang dibunuh, yang ini sampai ada yang kalau nggak salah itu jadi satu keluarga itu jadi sasaran karena mereka ya Tionghoa padahal mereka nggak punya usaha apa-apa gitu, jadi diserang gitu. Terus ya yang gue bisa ingat sih di tahun itu, karena kebetulan gue udah berusia 8 tahun ya itu ya, dan gue udah nonton TV, udah lihat berita, ya udah itu benar-benar suasana Jakarta mencekam. Orang tua gue pun nggak ada yang kerja karena memang waktu pada saat itu beberapa perusahaan asing dan beberapa ini tuh untuk memutuskan untuk meliburkan gitu. Setahu gue gitu. Dan saking parah ya. Dan yang kasus Mall Klender sendiri pun sampai sekarang kan belum terpecahkan. Betul. Maksudnya masa iya memang tidak ada pintu keluar lain atau enggak? Kenapa itu bisa segitu banyaknya orang yang di dalam itu terperangkap di dalam, terus tidak ada alat pemadam kebakaran, APAR dan segala macamnya, atau mungkin sudah ada digunakan tapi tidak nolong kan gitu. Dan saking masifnya sampai nggak bantuan pemadam kebakaran pun terlambat di situ. Itu. Makanya banyak banget ininya. Sebenarnya tuh kita nggak menutup kemungkinan untuk dari Mall Klender ini menjadi hal yang mistis ya, gitu. Mereka tuh tetap buka gitu ya sampai sekarang. Mungkin rame, tapi karena adanya isu-isu itu ataupun cerita misteri ataupun cerita tanda tanya yang tersebut gitu, kadang masih ada orang yang merasakan hawa-hawa keberadaan mereka gitu. Salah satunya tadi diceritain Mas Tio gitu. Mumpung tadi gue baru ingat, gue pernah dengar cerita itu ada pedagang kaki lima yang jual rokok, yang jual ini di dekat situ. Itu keliling atau enggak, diam dia stay. Iya kayak warung gitu, kayak warung. Tapi yang didorong, yang bisa didorong gitu. Dulu itu pun ceritanya gini. Jadi ada orang beli rokok. Beli rokok, terus dia nanya ke penjualnya, bilang gini, "Pak, ada rokok ini, ada Pak? Mau kemana Pak malam-malam?" Itu ke situ ke mall. "Ngapain ke mall malam-malam? Orang udah tutup." "Iya kan saya tinggal di situ gimana?" Jadi dia sambil nyari kembalian tuh sih. Begitu dia nengok, itu orang yang dilihat yang ini dalam keadaan gosong gitu. Jadi udah mungkin bukan manusia yang dilihat itu. Abis itu ya itu bapak pingsan. Itu bapak pingsan. Dan dia ceritain ke warga yang kebetulan lewat, dan ini dia baru aja ngalamin kejadian seperti itu. Itu dekat ya nggak jauh, jadi sebelum Mall Klender ada ininya dulu di gue itu denger apa baca ya,
gue lupa salah satu dari itu. Pokoknya dia melihat sosok yang tadinya bapak-bapak, ternyata pas begitu dia lihat lagi itu dalam keadaan yang udah gosong hitam gitu, bakar Mungkin gitu. salah satu korban juga kali ya dari Ya, kebakaran Klender kali ini. Bisa jadi. ada juga kisah dari ibu korban yang ini, yang ibu korban Mall Klender yang katanya sempat mimpi dimimpiin sama Mimpi anaknya. anaknya. Di dalam mimpinya itu si anak bilang, tolong mah bukain, panas gitu. Tapi cuman suara. Ya atau dia gimana? mimpi anaknya, anaknya merintih seperti itu. Dan ya sampai saat ini ya sudah 25 tahun kasus Mall Klender ini sudah dilewati. Selama 25 tahun ya kita belum menemukan titik terang. Iya. Dan keluarga korban hanya kebanyakan bisa pasrah, hanya mendoakan semoga mereka yang sudah wafat di Mall Klender tenang di alam sana dan husnul khotimah, Amin. Amin. diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ya kalau mau dilihat memang benar-benar tahun 98 itu di bulan Mei itu banyak banget kasus-kasus yang ya pokoknya di bulan Mei itu Jakarta sangat mencekam. Iya, benar. Intinya gitu. Baik buat etnis maupun orang-orang yang warga Jakarta sendiri. Benar banget. Karena hampir tiap hari kerusuhan. Gue pun diliburkan waktu itu. Sekolah gue udah nggak usah ada ke ini sampai bener-bener tenang ininya. Gitu. Dan itu tempat-tempatnya tempat-tempatnya tuh yang pasti diincar tuh Senayan. Kayak dekat dengan gedung MPR DPR. Iya. Terus pusat-pusat perbelanjaan. Dulu ada sempet Sarina, tadi Mall Klender. Terus gue lupa Mall Ambassador waktu itu sempet nggak ya dijarah ya? Lupa, pokoknya banyak kok tempat-tempat perbelanjaan yang dijarah Golden Truly. Banyak banget. Tuh. Jadi ya memang kejadian itu nggak cuma di Mall Klender memang, tapi yang terparah memang di Mall Klender karena korbannya banyak banget. Banyak banget. Betul. Dan banyak dari berbagai sumber kan ada yang bilang kalau dari Pemprov DKI, dari Pemprov DKI itu menyebutkan ada 178 korban kalau nggak salah. Kurang lebih ya. Nah tapi ternyata dari tim gabungan pencari fakta itu ternyata ada lebih banyak lagi, 488. 3 kali lipat Makanya. Dan kalau bisa dilihat kalau nggak salah di YouTube, di sosial media ini banyak korban selamat yang sampai sekarang tuh masih terasa maksudnya mereka masih bisa dengar orang-orang yang minta tolong di pikiran mereka tuh kalau ya jadi mereka ibaratnya ya mereka nggak tenang gitu karena masih bisa gue denger loh mereka minta tolong tapi gue nggak bisa nolongin karena gue pun dalam keadaan yang tersudut gitu. Gue harus selamat juga gitu. Itu banyak yang ini. Dan juga ada beberapa yang ngangkat dari sisi lain dari si penjarahnya yang selamat. Oh berarti penjarahnya pun banyak korban sebenarnya ya? Ada kata gue lupa, gue pernah baca apa ini ya, kayaknya jadi itu tuh karena kerusuhan itu, penjarahan itu nggak cuman orang-orang yang biasa gitu, maksudnya nggak cuma orang biasa, itu nggak cuma warga aja, anak-anak sekolah yang gini ya juga ikutan ini, makanya banyak anak-anak sekolah yang jadi korban gitu, yang udah nggak bisa ini, anak-anak SMA, anak-anak SMP yang wah dulu yang kalau ya pokoknya ketika berita ini Mall Klender itu tuh zaman itu maksudnya tidak jadi headline karena tertutupi sama kasus-kasus kerusuhan yang lain. Iya, banyak banget. Dan lebih concern ke penurunan atau pelengseran Pak Harto. Iya. Oke. Mungkin dari Raja kira-kira pernah dengar nggak cerita mistis nih? Untuk dari cerita mistis ya, Mall Klender sendiri. cerita mistis itu banyak banget ya. Nah dari cerita Mas Tio dan juga Mas Randi, Mas Kanjit, jadi tuh
ada beberapa cerita. Mungkin ini cerita yang udah banyak orang tahu gitu ya. Dikarenakan saking banyaknya cerita ini ataupun saking seringnya saya denger ini, jadi itu ceritanya ada supir mikrolet lah. Mikrolet itu dia pokoknya trayeknya dari mana? Kampung Melayu tuh ngelewatin sekitaran situ lah ya, ya. pokoknya sampai ngelewatin Mall Klender itu deh. Nah, itu kejadian tuh malam hari gitu ya. Nah, dikarenakan pada saat itu lagi mogok gitu ya. Lagi Angkotnya mogok. Angkotnya mogok. Nah, angkot mogok ini dia tuh ya udahlah, angkot mogok ya nggak mungkin Iya, jalan narik atau narik penumpang kan. dong Iya, gitu betul. kan. Nah, entah kenapa gitu ya. Itu si supirnya ini itu masih usaha dong buat nyalain. starter dong, Iya. starter mobilnya. Itu kan nyala-nyala. Nah, pas dia langsung nengok ke mana kaca spion, Kaca spion. itu udah penuh. Penumpangnya. Iya, udah 46 deh gitu. Iya. Tinggal jalan doang deh gitu Tapi kan. nggak berasa tuh. Ada orang naik nggak berasa. Nggak berasa. Dikarenakan dia ya namanya fokus sama Iya, starter iya, gitu iya, kan. benar. Udah fokus sama starter. Oh, udah penuh nih. Si supir angkot bilang dong, maaf gitu ya, ini nggak bisa jalan mobilnya soalnya mogok gitu. Op, yo lo sinian yuk. Sinian, lo kepotong. Dah, Ya. nggak apa-apa. Lanjutin Iya, kita. Nanti kan ini nih satu. Jadi tadi lo sampai mana? Maaf, ini udah mau Nah, ya, ya, oke. 1, 2, 3. Nah, si supir angkot nih bilang gitu, maaf nih angkot ataupun mobilnya ini nggak bisa jalan soalnya mogok gitu, nggak bisa jalan itu. Salah satu penumpang itu di ujung ataupun di mana gitu ya, duduk di mana entah di mana gitu, itu ada yang celetuk, ada yang ngomong, coba dinyalain lagi gitu. Tapi suaranya tuh gimana? Itu nadanya nada flat gitu, coba dinyalain lagi. Oke lah, sama sang supir mungkin rada Nyalain. ngedumel gitu ya. Ini supir nyala Coba. lagi, itu nyala Langsung. dengan bertanya-tanya dong, ya kan, bertanya-tanya ini kok nyala gitu. Bukan nyala sampai kalau nggak salah penumpangnya ada yang ikut. Iya, mungkin ada yang bilang kayak gitu ya. Bukan Ini yang gue denger kayak gitu. Bukan nyala gitu Iya. ya. Pas abis itu, oke deh, jalan tuh. Nah itu si angkot ini jalan mau ke arah Mall Klender. Mall Klender gitu, jadi akan gitu ya, akan. Nah, setibanya di Mall Klender gitu ya, mungkin ada kan dikarenakan apa sih namanya angkot itu kursi depan tuh masih kosong kan? Ya. Oh, yang Iya. di depan itu masih Iya, kosong mikrolet. sebelahnya. Iya kan tadi saya bilang 46 tuh di Yang belakang, di di belakang udah Oke. penuh gitu. Di depan sisa 2 dong. Mungkin dia mau ngetem gitu, nggak taunya si penumpang semuanya ini Turun. keseluruhan 46 itu ya langsung turun gitu. Oke. Kayak udah sampai gitu. Hmm. Udah sampai tujuan gitu. Si ininya supirnya bingung dong gitu Iya. kan. Oke deh, pada terima uangnya gitu ya. Tapi tuh si siapa supirnya itu nggak ngelihat kemana, nggak ngelihat ke penumpangnya. Sampai penumpang terakhir, uang terakhir diterima gitu ya. Dengan uang apa sih namanya, uang dulu gitu ya, 5 ribuan ataupun 2 ribuan dulu gitu ya. Itu dia baru ngelihat. Terakhir tuh dia ngelihat si penumpangnya itu udah Mukanya udah Iya. nggak berbentuk lah gitu, udah nggak ada wajahnya gitu. Astagfirullah gitu dong, si siapa supirnya ini dong. Supirnya. Astagfirullah. Pas itu baru ngeliat duitnya itu berubah jadi daun. Semua duitnya. Semua duitnya yang dipegang. Oke. Pas dia lihat itu udah nggak ada orang-orangnya. Oh, pokoknya udah ngilang aja. Udah pada ngilang. Kan seharusnya banyak dong yang Iya, keluar iya, gitu. iya. Masih ada dong jalan-jalan. Mau ngeliat di mana? Di spion, Spionnya, spion iya. depan, spion belakang gitu kan. Baru udah nggak ada orang-orangnya. Oke, terus itu kondisi si supirnya itu langsung tancap gas lagi atau gimana tuh untuk angkotnya? Otomatis langsung jalan dong. Nah di situ untungnya mobil si angkot nggak Nyala. mogok lagi, gitu. Kalau misalnya mogok lagi nggak tahu deh, mungkin pingsan kali ya kawan-kawan. Tempat kali. Dan tadi gue cepet denger juga yang ceritanya Raja ini, tapi versinya beda. Jadi pas
turun nih, udah pagi, bang kiri bang, ya kan turun penumpangnya. Dia bayar pakai uang gede, bukan pakai uang receh. Nominalnya Nominal gede. gede. Oke. Itu satu orang tuh. Yang turun dulu, yang turun pertama. Oke. Bang, nih bang, ya nggak, belum ada duit, nggak ada kembalian. Gak usah, pegang aja. Terus dia ini. Terus habis itu yang turun, yang kedua juga gitu. Ya ini nggak ada kembaliannya nih. Gimana? Udah pegang aja. Jadi dengan nada datar. Terus habis itu udah, oh ya udah ya, makasih ya. Terus habis itu begitu dia megang duitnya dihitung kan, terus dia nyariin ke ininya kan, nyariin ke penumpangnya tadi, kok pada baik-baik banget, karena udah nggak ada. Dia nengok gini udah nggak ada, pas dia nengok duitnya udah jadi daun. Tapi cerita ininya hampir sama kayak Raji, dia angkotnya mogok, terus habis itu ada tiba-tiba ada penumpang masuk, dan itu dia nggak sadar kalau gimana sih kalau kita naik angkot atau mikrolet kan, kalau ada penumpang masuk goyang tuh mobil, dan dia nggak ngerasa, dia lagi start mobil nggak bisa, kayak gitu. Ceritanya hampir sama, cuman kalau yang versi yang gua baca itu ya itu begitu dikasih dengan nominal besar, ya nggak ada kembalinya bang. Terus kan dulu kan naik angkot masih murah, 500.000 tuh udah termasuk, udah lu bisa 2.000 lah, jauh dekat dulu kan, jauh dekat 2.000 ya, jauh dekat 2.000 gitu kan. Nah itu dia bayar pakai uang nggak tahu 50 atau 10.000 gitu. Baru deh tuh dia baru banyak banget, makasih ya mas, makasih. Jadi semua penumpangnya bayar pakai uang besar, nominal gede. Nah, begitu dia nengok, baik banget sih orang, dihitung kan. Dia nengok udah nggak ada orang. Terus begitu dia nengok lagi dari daun. Terus baru dia jalan lagi. Gue juga pernah dengar cerita juga nih, gue baru inget lagi. Jadi tuh sebelum jadi sekarang ya, jadi Ciplas Citra Plaza Klender. Itu sebelumnya tuh sempat direnov lah. Mallnya kan? Iya, mallnya tuh sempat direnov. Pastilah namanya mall kan. Pasti ada perenovan dari brand lah, lain-lain. Nah itu ada perenovan. Jadi tuh sebelum perenovan itu kan gedung lama. Nah setiap malam itu kadang orang yang lewat itu malam-malam, kan ada orang yang pulang malam kerja, entah ada kosan di belakang atau gimana gitu. Kalau yang lagi nunggu angkot, itu dia kadang suka dengar suara yang bilang panas. Oh iya, gue juga pernah dengar cerita dari yang Raja ini. Panas gitu. Tolong, panas ya. Nah itu, wah, gimana orang nggak ada yang mau lewat situ kalau malam gitu kan? Iya. Di situ tuh setelah itu baru deh yang namanya gedung itu baru deh diterangin, udah dibanyakin pengamanan gitu ya, supaya nggak ada yang ngeri-ngeri lagi lewat situ gitu. Berarti secara residual energi pun masih gede banget ya? Iya, betul. Tersebut ya. Betul. Oke. Jadi tuh horornya tuh masih ada deh gitu. Iya. Sampai sekarang pun kadang orang juga masih skeptis gitu ya. Masih mencekam lah itu. Pokoknya beda aja hawanya. Kalau mungkin yang pernah kawan setapak yang pernah main atau lewat ya, memang kalau yang sensitif mungkin bisa merasakan atau bahkan melihat ya. Itu. Oke. Kira-kira ada cerita lagi nggak nih tentang Mall Klender sebelum kita tutup? Dari gue itu sih sudah, ya itu yang beberapa kali yang hampir sama kayak Raja ceritanya. Gitu, dan yang cerita yang kayak lo ceritain itu juga hampir sama. Oke, berarti mungkin itu ya teman-teman kawan setapak yang pendengar konten kali ini, beberapa cerita baik itu fakta, sejarah maupun mistis yang terjadi di Mall Klender, dan sekarang alhamdulillah sudah renovasi dan berubah nama mallnya juga jadi Citra Plaza ya. Citra Plaza Klender. Citra Plaza Klender. Mungkin beberapa teman yang pernah berkunjung ke sana atau keluarganya mungkin pernah punya pengalaman atau di Mall Klender pada saat kejadian tanggal 15 Mei ya. Iya, 15 Mei 98. Bisa komen aja di kolom komentar. Mungkin bisa sharing-sharing ke kita ataupun punya pengalaman tentang Mall Klender. Betul. Baik saat kejadian, sebelum kejadian ataupun setelah kejadian hingga saat ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kita bertiga, gua Tio, Raja, Kanjit, dan bagi teman-teman channel Tapak Misteri Backpacker, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga konten ini bermanfaat. Kita bertiga undur diri.
See you. Dadah. Dadah.